Yogyakarta, NIM 2017-031-0011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamik beserta alat yang digunakan untuk memantau atau memonitoring hemodinamik yang digunakan sehari-hari di unit gawat darurat maupun di perawatan intensif. Monitoring hemodinamik adalah suatu pengukuran terhadap sistem kardiovaskuler yang dapat dilakukan secara invasif maupun non-invasif. Invasif merupakan intervensi alat monitoring yang memiliki akses langsung terhadap organ secara intraorgan. Sedangkan non-invasif merupakan prosedur intervensi tanpa akses intraorgan. Hemodinamik merupakan sistem aliran darah kardiovaskuler yang berjalan dinamis, memiliki fungsi hemostasis, dan bekerja secara autoregulasi. Faktor penentu hemodinamik diantaranya 1. Cardiac output yang terdiri dari stroke volume dan heart rate. Yang kedua, oxygen delivery. Yang ketiga, oxygen uptake. Proses pemantauan hemodinamik harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mengetahui kondisi pasien secara real time terhadap perubahan fisiologis yang terjadi. Maka, diperlukan berbagai alat yang memiliki fungsi untuk mengukur keadaan organ yang akan kita monitoring, seperti paru, saturasi oksigen, tekanan darah, dan karboksihemoglobin hingga tekanan jantung pasien. Berikut berbagai alat yang sering digunakan sebagai alat pemantau yang bisa dikerjakan sehari-hari di UGD. Alat yang pertama yaitu bedside monitor. Bedside monitor yaitu alat yang memiliki beberapa fungsi. Antara lain, kita dapat memantau non-invasif tekanan darah, EKG, respirasi rate, dan saturasi oksigen. Yang kedua, pulse oximeter. Pulse oximeter merupakan alat yang secara tidak langsung memonitor saturasi oksigen dalam darah pasien. Alat ini merupakan komponen paling penting untuk memonitor respiratori. Yang ketiga, yaitu non-invasive blood pressure. Alat ini menggunakan manset tekanan darah dengan mesin yang secara otomatis memompa dan mengempiskan manset. Rentang normal tekanan darah arteri sistolik adalah 90 sampai 140 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah arteri diastolik adalah 60 sampai 90 mm merkuri. Sedangkan mean arterial pressure rentang normalnya yaitu 70 sampai 105 mm merkuri. Elektrokardiogram. Ketika otot jantung mengalami depolarisasi, arus listrik ekstraseluler antara sel yang terdepolarisasi dengan sel yang istirahat menyebabkan suatu potensial yang dapat diukur pada permukaan tubuh sebagai elektrokardiografi. Cara kerja dari elektrokardiografi menggunakan konsep Enthoven Equilateral Triangle dengan jantung sebagai alus listrik pada tengahnya. Sudut segitiga mendekati leads ekstremitas yang terhubung dengan lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kiri.
Perbedaan potensial antara kedua lead tergantung pada amplitudo atau massa otot dan arah arus listrik yang menentukan vektor dengan ketentuan bahwa voltase positif direkam sebagai defleksi ke atas. Gelombang P adalah gelombang paling awal berupa defleksi positif kecil karena depolarisasi atrium. Kompleks QRS. Kompleks QRS menggambarkan depolarisasi ventrikel, sedangkan gelombang T menggambarkan repolarisasi ventrikel. Interval PR. Interval PR menggambarkan penundaan antara depolarisasi atrium dan ventrikel. Yang terakhir, segmen ST menggambarkan potensial aksi ventrikel yang plateau dan berlangsung selama 0,25 detik. Dimulai dari kotak pojok kanan atas yang merupakan gambaran dari heart rate. Heart rate sendiri didapatkan dari 3 elektroda yang terpasang pada tubuh pasien dengan nilai normal 60 sampai 100 kali per menit. Bagian bawah kotak nomor 2 berwarna biru yaitu menggambarkan saturasi oksigen dengan rentang normal yaitu 95 sampai 100 kali per menit. Kotak nomor 3 yaitu respirasi rate. Normalnya 16 sampai 24 kali per menit. Kotak nomor 4 merupakan tekanan darah. Rentang normal tekanan darah sistolik yaitu 100 sampai 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik yaitu 60 sampai 80 mm merkuri. Yang paling bawah merupakan kotak suhu badan. Pada pasien tersebut, kita bisa melihat bahwa heart rate tidak terdeteksi. Apabila ada heart rate yang tidak terdeteksi, kita bisa curiga apakah pasien mengalami VT, VF, ataupun asistol. Pada gambaran grafik EKG, pasien suspek pulseless electrical activity dan suspek henti jantung. Pada grafik kapnografi, bisa dilihat kemungkinan pasien mengalami apnu. Henti jantung sendiri bisa disebabkan karena akut myocard infarct, sepsis, perdarahan,